datang di channel YouTube Gita Galuh. Hari ini gue mau bercerita tentang seorang serial killer lagi yang terkenal dengan nama The Black Widow Killer. Mau tahu siapa dan bagaimana cerita lengkapnya? Ya, check this out. Angie Donovan lahir pada tanggal 23 Agustus tahun 1925 di Georgia, Amerika Serikat. Dia memiliki dua orang saudara laki-laki dan dia merupakan satu-satunya putri dari ayahnya yang bernama William Donovan dan ibunya yang bernama Jetta Watkins. Keluarga ini memiliki sebuah perusahaan produksi yang lumayan besar, jadi bisa dibilang keluarga Angie ini adalah keluarga yang mapan dan cukup terpandang pada masa itu. Angie berpendidikan tinggi ya guys, meskipun dia sebenarnya anak yang biasa-biasa aja, tapi teman-teman di sekolahnya dahulu selalu mengingat bahwa Angie adalah seorang gadis manja yang biasa mendapatkan apa yang dia inginkan, baik melalui pesonanya, koneksi, maupun manipulasi. Pada tahun 1947, Angie menikah dengan seorang pria bernama Ben Franklin Liles, seorang pemuda biasa yang baru aja pulang dari zona perang. Ben ikut bergabung dan bertempur di Angkatan Darat Amerika Serikat selama Perang Dunia Kedua. Ben pulang dari perang dengan terluka ya guys. Dia terkena infeksi tenggorokan yang berubah menjadi demam rematik, jadi sering sakit-sakitan. Dan keadaan inilah yang membuat Ben tidak dapat mencari kerja. Ben mendapatkan uang pensiunan veteran perang dari pemerintah Amerika Serikat. Sebelum menikah, Ben Liles hanya tinggal berdua dengan ibunya yang bernama Julia Liles mengelola sebuah restoran keluarga di pusat kota Macon, Georgia. Sedangkan ayah Ben sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Dan setelah mereka menikah, Angie akhirnya membantu mertuanya mengelola restoran tersebut guys. Nggak lama kemudian, sekitar tahun 1948, lahirlah putri pertama mereka yang diberi nama Marcia. Angie sering membawa Marcia ke restoran, sehingga dari kecil Marcia sudah menjadi kesayangan staf maupun pelanggan restoran. Karena kondisi kesehatannya semakin menurun, membuat Ben menjadi frustasi dan mudah tersinggung. Ben juga menjadi orang yang menyebalkan. Dia juga menjadi seorang alkoholik yang gemar berjudi dan memiliki hutang yang banyak, yang menyebabkan Ben Liles harus menjual restoran keluarganya itu dengan sangat murah, yaitu sebesar $2.500 Amerika. Ben menjual restoran tanpa sepengetahuan Angie. Udah pasti marah lah ya guys si Angie ini. Padahal saat itu Angie baru aja habis melahirkan putri keduanya yang diberi nama Carla. Pertengkaran Angie dan Ben ini sampailah ke bagian administrasi veteran yang mengatur uang pensiunan Ben. Pihak administrasi memutuskan untuk memotong sebanyak 10% uang pensiunan Ben. Mereka menganggap bahwa Ben saat ini sudah layak untuk kembali bekerja. Tapi ternyata kesehatan Ben semakin menurun dan sehingga Ben harus dirawat di rumah sakit. Sampai akhirnya Ben pun meninggal dunia pada tanggal 25 Januari tahun 1952 karena penyakit radang otak yang dideritanya. Setelah Ben meninggal, Angie beserta kedua orang putrinya tinggal bersama ibu dari Angie. Angie mendapatkan pekerjaan di sebuah restoran lokal yang lain. Sedikit demi sedikit, Angie menabung dari gajinya untuk kembali bisa membeli restoran yang dahulu pernah dijual oleh suaminya. Tahun 1955, Angie akhirnya berhasil membeli restoran tersebut dan menamai restoran tersebut dengan nama Angie's yang menjual makanan khas dari Amerika Selatan. Restoran ini ramai sekali ya guys, karena banyak pengunjung yang menyukai keramah tamahan Angie dalam melayani customer. Pelanggan yang datang ke restoran terdiri dari berbagai macam golongan ya guys. Ada pengusaha, ada hakim yang terkenal, ada banyak pilot, ada pengacara yang terkenal, dan ada beberapa tokoh politik yang terkenal merupakan pelanggan Angie. Sampai suatu hari, Angie mulai berpacaran dengan seorang pilot untuk Capital Airways yang bernama John Neil Gabbard. Dan gak lama kemudian, mereka pun akhirnya menikah di Carrbeth, New Mexico pada tanggal 24 Juni tahun 1955. Setelah menikah,
Angel dan Joe tinggal di rumah keluarga Angel di Macon, Georgia. Dan baru 4 bulan setelah mereka menikah, Joe ini sakit guys. Dia sempat dioperasi di pergelangan tangannya di rumah sakit Parkview. Namun, bukannya membaik, kondisi Joe malah makin memburuk. Demam yang tinggi, ruam kulit yang perih dan menyakitkan menyebar ke seluruh tubuh Joe. Joe sempat pindah ke beberapa rumah sakit. Dia tidak pernah sembuh ya guys, karena saat itu dokter tidak dapat mengidentifikasi penyebab penyakit Joe. Sampai dengan tanggal 2 Desember tahun 1955, Joe akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Sebenarnya di sini dokter penasaran mau mengotopsi si Joe ini guys, tapi Angel melarangnya dan mengatakan bahwa sudah berjanji kepada Joe sebelum meninggal bahwa Angel tidak akan memotong tubuh Joe sama sekali. Setelah menjadi janda untuk kedua kalinya, Angel langsung membeli sebuah mobil Cadillac baru dan rumah baru di pinggiran kota Macon, Georgia. Angel juga hidup dengan sangat glamorous dari uang asuransi kematian Joe. Angel serta kedua putrinya pun pindah ke rumah baru tersebut. Ibu dari Ben Lila, suami pertama Angel, akhirnya memilih untuk ikut tinggal bersama Angel karena dia ingin tinggal lebih dekat bersama cucu-cucunya. Sampai suatu hari, Angel lagi bersih-bersih rumah kan ya guys. Nah, Angel menemukan ada buku tabungan dari mertuanya ini. Dan ternyata ada uang dari ibunya Ben ini yang banyak guys. Ada sekitar 100 ribuan dolar Amerika. Berbagai cara deh tuh Angel buat supaya mertuanya ini memberikan warisan kepada Angel. Cuma sang mertua saat itu menolaknya guys. Makin tua, Angel ternyata makin percaya sama hal-hal mistis dan tahayul guys. Dia sering pergi ke peramal atau dukun-dukun sakti untuk mencoba peruntungannya. Bahkan, dia sering menyuruh mertuanya dan pembantunya untuk ikut dalam sebuah upacara ritual. Dan gak jarang, staf dari restorannya sering menemukan lilin-lilin menyala di dapur. Bahkan kadang melihat Angel berbicara dengan lilin tersebut. Pada bulan Agustus tahun 1957, kesehatan dari mertua Angel menurun. Julia Liles dirawat di rumah oleh Angel sendiri. Angel banyak mendapatkan pujian karena sering memberi mertuanya makanan-makanan enak kesukaan mertuanya. Dokter yang memeriksa Julia Liles juga tidak dapat mengidentifikasi apa penyakit yang dideritanya. Sampai akhirnya Julia meninggal dunia pada tanggal 29 September tahun 1957 dan dimakamkan di samping suami dan anaknya. Seminggu setelah mertuanya meninggal, Angel mengklaim memiliki surat warisan yang mengatakan bahwa setengah tabungan peninggalan mertuanya ini jatuh ke tangan Angel dan putri-putrinya. Hingga awal tahun 1958, Marcia, putri pertama Angel, jatuh sakit dan dilarikan ke rumah sakit. Dan gak lama kemudian, Marcia pun meninggal dunia. Karena hal inilah, akhirnya penduduk kota Macon menjadi curiga terhadap Angel. Hampir semua orang yang di sekitar Angel itu meninggal dunia. Karena kecurigaan ini juga, akhirnya tubuh dari Marcia diotopsi. Dan ternyata guys, ditemukan adanya racun arsenik dalam tubuh Marcia. Polisi juga menggali dan mengotopsi mayat dari Ben suami pertama, Joe suami kedua, dan Julia mertua Angel. Sama seperti Marcia, ditemukan racun dalam tubuh mereka bertiga guys. Digeledahlah rumah Angel, ditemukan beberapa perlengkapan voodoo, ada banyak lilin, banyak kertas mantra, dan memang di sana ditemukan ada beberapa kotak racun semut yang mengandung arsenik. Tanggal 6 Mei tahun 1958, Angel pun ditangkap dan didakwa atas 4 tuduhan pembunuhan. Dan Angel juga ketahuan telah memanipulasi surat warisan Julia. Kasus ini menjadi viral pada saat itu guys. Sampai-sampai ketika persidangan digelar, banyak orang yang mau melihat jalannya persidangan. Di persidangan, ada seorang mantan karyawan restoran Angel bersaksi. Dia melihat bahwa Angel memasukkan sesuatu ke dalam tempat minum yang berisi buttermilk yang Angel bawa untuk Julia mertuanya di rumah sakit. Saksi juga mengatakan melihat minuman limun yang diminum oleh Marcia dimasukkan sesuatu juga guys. Bahkan kadang di saku Angel ada botol kecil racun semut yang udah gak ada isinya.
Angel awalnya dijatuhi hukuman mati kursi listrik atas semua kejahatannya. Kemudian Angel sempat mengajukan banding dan akhirnya hukumannya dirubah karena ternyata mental dari Angel ini emang terganggu, guys. Hukumannya menjadi hukuman seumur hidup di rumah sakit jiwa di daerah Georgia, Amerika Serikat. Sampai akhirnya Angel menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit jiwa tersebut pada tanggal 4 Desember tahun 1977 di usia 52 tahun karena penyakit jantung yang dideritanya. The real Black Widow Killer Angel dimakamkan di sebelah Ben dan Marcia di Coleman Chapel di Wedley. Demikian guys cerita kita untuk hari ini. Semoga kalian suka ya teman-teman semua. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube ini dengan cara like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Bye!